beasiswa LPDP. Nah, kita akan bahas tentang beasiswa program afirmasi, beasiswa prasejahtera. Di sini kita lihat ada beberapa hal yang sangat penting sekali, yaitu apa saja komponen dana yang diberikan. Oke, sama sebenarnya, hampir sama semua dengan komponen dana yang diberikan, yaitu dana pendaftaran, dana SPP, tuition atau uang kuliah, dana tunjangan buku, dana penelitian, tesis dan disertasi, dana seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional, dan dana transportasi, dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dana keadaan darurat jika diperlukan. Nah, jadi apa itu beasiswa prasejahtera? Beasiswa prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister. Jadi kalau kemarin ada keluarga kalian, anggota keluarga kalian dapat PKH, BNPT, BBM dan segala macam yang dari Menteri Keuangan kemarin itu bisa mengajukan. Nah, di sini kita lihat ya. Beasiswa prasejahtera diberikan untuk jenjang pendidikan magister, program atau gelar single degree, joint degree, atau 2 gelar double degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian, ketentuan tentang program double degree atau joint degree diatur tersendiri dalam buku panduan program double degree 2023. Pendaftaran beasiswa prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan LOA unconditional tersebut dan masuk dalam daftar perguruan tinggi LPDP. Pendaftaran beasiswa prasejahtera yang belum memiliki LOA wajib memiliki 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama sejenis atau serumpun. Oke. Oh gitu ya. Jadi jangan pilih, kalau memang pilih pendidikan jangan pilih yang lain lagi. Pilih pendidikan geografi udah, jangan pilih yang lain lagi, dokter gitu kan. Jangan. Oke, lanjut. Pendaftaran beasiswa sejahtera dapat memilih perguruan tinggi tujuan dan atau program studi subjek di luar daftar perguruan tinggi tujuan LPDP dengan ketentuan hanya dapat memilih satu perguruan tinggi tujuan, wajib menggunakan LOA unconditional dan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi tujuan memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, jadi ada persyaratannya. Oke, bisa dibaca. Kemudian, nah, berapa sih yang biasanya yang ditakutkan itu adalah ketika persyaratan mengenai TOEFL dan sebagainya. Persyaratan itu yang paling biasanya orang-orang, wah gimana nih gitu. Dan kita lihat ternyata di sini gampang banget. Serius, ini gampang banget dan kita lihat. Pendaftaran program Magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP itu 400. 400 itu ibarat gue semangat banget, serius. Gue semangat banget untuk jelasin ini. 400 itu gampang banget. Maksudnya kamu belajar 1 bulan, 3 bulan khusus untuk TOEFL, itu 400 insya Allah bisa loh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kalian fokusin itu selama 3 bulan ya, atau 2 bulan atau sebulan lah ya. Ya, dengan standar Indonesia, yaitu maksudnya udah belajar dari SMP, SMA, udah belajar bahasa Inggris kan di sekolah, dan ditambah lagi dengan 1 bulan fokus ke pembelajaran TOEFL, pembahasan TOEFL, itu kemungkinan kita bisa dapat 400. Serius, nggak main-main. Maksud gue nggak gampang banget loh, serius. Bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP? Nah, di sini cara mendaftarnya kita buat akun dulu di akunnya LPDP, yaitu beasiswa lpdp.kemenku.go.id. Kemudian di situ kita akan diarahkan untuk mengupload ya, menulis beberapa hal dan inilah yang dibutuhkan, yaitu dokumen-dokumen seperti apa. Pertama, dokumen biodata diri. Biodata diri ini akan kita ketik di situsnya, di webnya. Kita akan ketik, kemudian KTP kita akan unggah, sama dengan kartu keluarga kita akan unggah juga. Kemudian cek bansos. Ini biasanya kita cek bansos di cek bansos kemensos.go.id. ini bisa dimasukkan nama, kemudian di situ alamat dan segalanya akan keluar nanti di sana. Kalau memang ternyata
kamu nggak dapat, tapi mungkin ada kakakmu, adikmu yang dapat, itu bisa. Yang penting satu kakak ya. Penting bisa satu kakak. Kemudian di sini aja ijazah S1 asli atau legalisir atau SKL surat keterangan lulus. Kemudian scan transkrip nilai, oke. Dokumen pernyataan ijazah dan konversi IPK jika pengajuan penyertaan ijazah dan konversi IPK. Nah, ini kalau kemudian bahasa asing dipersyaratkan dan masih berlaku asli. Nah, biasanya itu ada yang biasanya TOEFL itu selama 2 tahun ya. Jadi kalau 2 tahun itu nggak bisa dipakai lagi, harus tes lagi. Kemudian di situ ada LOE kalau emang ada. Tadi kan katanya kalau di pertama di sini itu kalau ada ya. Jadi kayak di persyaratannya di mana? Tadi ada bilangnya kalau ada LOE-nya, kalau nggak ada ya udah kita nggak apa-apa. Kan kayak gitu persyaratannya tadi kan. Oke, where are you LOE? Nah, ini dia. Pendaftaran bisa beasiswa prasejarah yang belum memiliki LOE unconditional wajib milih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri. Jadi nggak apa-apa kalau memang nggak ada LOE-nya. Lanjut, kita ke surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademis. Nah, ini boleh, ya boleh tetangga kita atau mungkin seorang yang kita kan kepala desa, kadus, kiai dan sebagainya, ustadz. Apalagi dosen kita, pembimbing kita, dia bagus banget. Kemudian dokumen profil pada formulir pendaftaran online, oke. Komitmen kembali ke Indonesia jika kita memang di luar negeri ya. Kemudian publikasi presentasi ke jurnal, ini publikasi ilmiah, presentasi kejuaraan atau non kejuaraan, dan pengalaman organisasi. Nah, ini udah kita isi di apa? Di online form. Kemudian surat pernyataan bermaterai 10.000 jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana S1 atau pertama di keluarganya mengejar gelar Magister Optional. Nah, surat harus diterbitkan pada tahun pendaftaran. Yes. Seperti apa format? Nah, jadi format komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi di Indonesia ada kurang dari 2000 kata dan harus lebih dari 1500 kata. Nah, poin-poin surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran disetujui saat akan melakukan submit atau pendaftaran. Ya, seperti ini. Kemudian ini contohnya format surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi pendaftar beasiswa. Seperti ini bisa dipakai. Kemudian contoh sertifikat TOEFL bahasa seperti ini ITP. Ya, di sini ada nama kamu, terus ada skornya berapa. Nah, ini juga bisa, biasanya 500 kayak gini juga bisa, aman. Kayak gini juga bisa, ini juga bisa. Kemudian ini juga bisa. Dan ternyata Duolingo juga bisa. Ini Duolingo ini aplikasi. Coba deh kawan-kawan buka Duolingo itu bisa. Saya juga punya aplikasi Duolingo dan sering saya pakai juga. Kemudian ini ya nggak tahu, saya nggak tahu. Soalnya kita lebih sering dengan TOEFL, jadi ya IELTS apalagi ya lebih keren IELTS, tapi sama-sama yang tergantung bagaimana nanti ketika misalkan lulus berkas, kemudian registrasi ketika wawancara. Maksudnya ketika wawancara bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita adalah salah satu orang yang cocok untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Oke, terima kasih. Hanya itu gampang kali kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang di sini. Saya belum menemukan, saya tidak menemukan motivation letter ya. Ternyata baru saya tahu juga ternyata motivation letter. Kemudian ada berapa yang dulu tahun-tahun dulu itu pernah ada itu motivation letter. Kemudian harapanku untuk Indonesia dan segala macam itu, ini nggak ada apa. Emang saya kurang up to date ya, tapi ini keluarnya 2 hari tadi malam ini keluarnya, karena ini adalah persyaratan untuk program afirmasi beasiswa sejahtera tahun 2023 dan ini mantap banget, serius keren. Terima kasih LPDP, semoga Indonesia makin jaya, makin makmur.